Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis kegagalan kami, yaitu tentang intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) pada pipa udara A312 tipe 304H unit amonia. Jadi mohon izin sebelumnya kepada Pak Suryane selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika perpatahan. Jadi langsung aja ke next slide-nya. Langsung saja di sini terdapat slide anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri Muhammad Akil yang terutama dengan PM 42350. Selanjutnya ada Putra Amar Faik dengan PM 42344. Selanjutnya terdapat Randy Putra Purba dengan PM 423112. Selanjutnya terdapat Edgar Sian Pakpahan dengan PM 423118 dan yang terakhir terdapat Ardiansa Dimas Satria dengan NPM 423110. Nah, jadi outline presentasi kami kali ini terdapat 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama pendahuluan, kedua pemeriksaan dan pengumpulan dan pemeriksaan. Yang ketiga terdapat pemeriksaan visual dan analisis mekanis. Yang kelima pengujian dan validasi data. Yang keenam penentuan penyebab dan yang terakhir terdapat rekomendasi dan kesimpulan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan penelitian ataupun penelitian studi literatur kami. Jadi studi literatur kami ini mengangkat topik pipa udara Jarur Line A10 11 dengan koordinat A10 11 14 di unit produksi amonia mengalami kegagalan fatal berupa rupture pada sambungan las saat beroperasi pada tekanan tinggi yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Mengingat dampak kerugian yang sangat besar, investigasi kegagalan tidak cukup hanya dengan perbaikan komponen, melainkan memerlukan pendekatan sistematis untuk mencari akar penyebab masalah agar tidak terulang kembali. Oleh karena itu, studi literatur kami menggunakan metode root cause failure analysis untuk sebuah prosedur terstruktur yang bertujuan mengidentifikasi akar penyebab fisik, manusia, dan sistem dari suatu kegagalan. Penerapan metode tersebut didukung oleh logika diagram yaitu value tree analysis atau VTE untuk memetakan hubungan sebab akibat antara dua operasional, hasil pengujian material dan mekanis degradasi metalurgi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengumpulan data dan pemeriksaan awal. Langkah awal dalam siklus RCFA adalah pengumpulan bukti fisik dan data operasional yang mencatat adanya anomali temperatur pada pipa hingga mencapai 800 akibat kinerja kompresor yang menurun atau low speed. Kutipan Prayoga dan Widiantio tahun 2016. Data spesifikasi mengonfirmasi material pipa adalah stainless steel A312 tipe 304H jenis welded yang menurut literatur metalurgi memiliki kerentanan tinggi terhadap sentilatilitasi jika terpapar suhu 425-815 dalam waktu lama. Perhitungan tegangan pipa saat ini insiden menunjukkan angka 12.978 PSI yang meskipun melebihi batas lulu atau yield strength masih di bawah kekuatan tarik maksimum material tersebut. Kombinasi data ini menjadi basis input dalam diagram FTA untuk mengeliminasi kemungkinan penyebab yang tidak relevan seperti beban berlebih murni tanpa adanya degradasi material sebelumnya. Ya, selanjutnya di sini ada pemeriksaan visual terlihat dari gambar 1 dan gambar 2. Jadi pada komponen yang gagal mengungkapkan dua modus kerusakan fisik spesifik yang terdokumentasi dalam bukti lapangan. Gambar pertama menunjukkan crack pada sambungan sirkumferential di mana terlihat jelas adanya retakan memanjang yang menjalar pada area lasan. Melingkar diverifikasi dengan alat ukur yang ditempatkan di sebelahnya untuk skala referensi. Sementara itu, gambar kedua memperlihatkan kegagalan pecah pada sambungan longitudinal yang ditandai oleh deformasi plastis hebat berupa pipa yang terbelah atau meledak, mengindikasikan pelepasan energi tekanan tinggi secara tiba-tiba. Kedua bukti visual tersebut mengonfirmasi bahwa integritas struktural pipa mengalami degradasi kritis yang terpusat pada area sambungan las, baik pada arah melingkar maupun memanjang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai analisis mekanis perpatahan. Analisis mekanis kegagalan dilakukan merujuk pada diagram logika value tree analysis atau VFTA yang memetakan kegagalan pada material ke dalam kedua cabang utama, tegangan pipa tinggi atau adanya retak awal atau pre-extinct crack. Perhitungan tegangan aktual pada saat kejadian 12.978 PSI yang masih di bawah kekuatan tarik material sebesar 1.800 PSI
secara logis memetakan cabang tegangan tinggi pada diagram FTA, sehingga fokus analisis beralih sepenuhnya ke cabang free existing crack. Berdasarkan penelusuran cabang FTA selanjutnya, potensi penyebab retak awal mengerucut pada stress corrosion, cracking atau intergranular corrosion yang dipengaruhi oleh parameter suhu, sentisisasi, presentasi karbon tinggi, dan laju pendinginan lambat. Logika dedukatif FTA ini menegaskan bahwa kegagalan bukan akibat beban mekanik tunggal, melainkan hasil interaksi metalurgi yang kompleks yang membentuk retakan mikro sebelum pipa pecah total. Di slide selanjutnya akan menunjukkan diagram FTA yang kami buat. Nah, jadi ini adalah diagram FTA yang kami buat untuk menjelaskan kegagalan pada material serta pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan kegagalan material tersebut bisa terjadi. Nah, di sini banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhinya, sehingga pada akhirnya kami mengambil pada stress corrosion dan intergranular corrosion. Ini adalah penyebab-penyebab yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya dari diagram FTA kita lanjut ke pengamatan fraktografi. Di sini terdapat gambar pre-existing crack patahan longitudinal, di mana untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian pada pengamatan fraktografi ini terdapat 4 poin yang dapat menjelaskan si pengamatan fraktografi tersebut. Yang pertama ada metode validasi pengujian, kemudian ada temuan visual perbesaran 1000 kali, kemudian ada analisis mekanisme fenomena, terakhir ada konfirmasi akar penyebab. Yang pertama untuk metode validasi pengujian itu dilakukan menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscope untuk mengamati topografi mikro pada permukaan patahan guna memverifikasi hipotesis yang dihasilkan dari diagram FTA. Kemudian untuk temuan visual perbesaran 1000 kali itu hasil pencitraan menunjukkan adanya pola sliding atau pergeseran pada batas butir yang disebut dengan grain boundary. Pola ini tuh merupakan karakteristik visual dominan yang menandakan terjadinya mekanisme perpatahan intergranular. Kemudian untuk analisis mekanismenya, fenomena sliding itu menjelaskan bahwa ikatan antara butir logam telah melemah secara signifikan. Akibatnya, butir logam itu mudah terdeformasi dan terpisah. Selain pengamatan fraktografi, terdapat juga pengujian tambahan dan validasi data. Di antaranya yang pertama ada analisis kimia mikro atau EDX, di mana pengujian energi dispersif X-ray mendeteksi lonjakan kadar kromium hingga 21,64% dan karbon 1,4% yang terkonsentrasi tepat di batas butir. Data ini menunjukkan bukti empiris terjadinya presipitasi kromium karbida pada material. Kemudian ada mekanisme sensitisasi pembentukan karbida yang memicu fenomena sensitisasi di mana daerah sekitar batas butir mengalami kondisi miskin krom atau dalam artian chromium depleted zone. Akibatnya lapisan pasif pelindung hilang dan ketahanan korosi material lenyap seketika. Observasi struktur mikro atau pengamatan pada daerah khas heat affected zone menunjukkan struktur yang kasar dan tidak homogen. Ditemukan retakan yang menjalar mengikuti jalur batas butir yang secara visual mengonfirmasi diagnosis intergranular stress corrosion cracking. Kemudian verifikasi literatur, studi literatur pembanding menegaskan bahwa material SS304 sangat rentan mengalami penurunan ketahanan korosi yang secara drastis apabila tidak dilakukan prosedur post-weld heat treatment atau PWHT yang tepat pasca pengelasan. Selanjutnya penentuan penyebab utama. Akar penyebab fisik atau physical root cause, kegagalan utama diidentifikasi oleh mekanisme intergranular stress corrosion cracking. Hal ini dipicu oleh sensitasi material pada daerah heat affected zone akibat paparan temperatur kritis selama operasi jangka panjang. Yang kedua, akar penyebab manusia atau operasional. Latent root cause, kondisi material diperburuk oleh penyimpanan operasional berupa overheating hingga suhu 800 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini mempercepat laju presipitasi karbida dan melemahkan ikatan antar butir secara eksponensial. Yang ketiga, akar penyebab sistem atau system root cause. Penggunaan pipa jenis welded atau las teridentifikasi sebagai kelemahan desain sistem
Sambungan las longitudinal menyediakan jalur HAZ yang rentan dan kontinu sepanjang pipa, yang menjadi lokasi utama pemerambatan retak. Yang terakhir, kegagalan sekunder atau secondary failure ditemukan pada kegagalan pada las sirkumferensial akibat prosedur pengelasan yang buruk atau cacat incomplete penetration. Namun, faktor ini dipastikan bukan pemicu utama terjadinya ledakan pipa. Selanjutnya adalah rekomendasi pencegahan. Sebagai tindakan korektif permanen sesuai prinsip RCFA, direkomendasikan pergantian material pipa dari tipe welded menjadi A312 TP34H seamless, yaitu tanpa sambungan. Untuk menghilangkan risiko kegagalan pada HAZ memanjang, penggunaan pipa seamless akan mengeliminasi faktor kerentanan mikrostruktur pada sambungan las yang terbukti menjadi titik inisiasi retakan paling kritis. Pada kasus ini, selain itu, prosedur operasional harus diperketat dengan memasang sistem pemantauan temperatur yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya overheating di atas batas aman sensitasi material. Untuk sambungan antar pipa yang tidak terhindarkan, prosedur pengelasan wajib diperbaiki dengan kontrol parameter arus dan perlakuan panas yang ketat guna mencegah catat penembusan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk studi literatur kami. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya kepada Bapak Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Perpatahan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.